Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Gratis. Bab 4621. Herman ingin menangis tanpa air mata, tetapi mengangguk dan berkata, "Ayah Baptis, kamu pasti akan menang kali ini." Jairo menyalakan sebatang cerutu, mengisapnya dengan keras, lalu mengembuskan asap putih. Sambil tersenyum, dia berkata, "Dalam 3 tahun, 4 naga harus mencapai. Tujuan menghasilkan keuntungan tahunan sebesar 100 juta dolar AS." Saat dia berbicara, seorang bawahan dengan cepat berjalan mendekat dan berkata, "Master Sekte, pelatih Lin mengirim pesan yang mengatakan bahwa itu adalah transfer." Setelah membaca informasi pemantauan, dia menemukan bahwa Tuan Muda Zhong dan yang lainnya pergi ke Hong Hualing pada sore hari. Dan pelatih Lin sekarang memimpin orang-orang di sana. Jairo sangat gembira dan berkata, "Cepat, biarkan pelatih Lin bergegas dengan kecepatan tercepat." Ketika pelatih Lin memimpin orang banyak ke Hong Hualing, Jemima mengantar Charlie ke Lan Kwai Fong dengan Teslanya. Setelah mobil berhenti di pintu masuk klub Inspur, Jemima bertanya kepadanya, "Apakah kamu benar-benar ingin pergi?" Charlie mengangguk dan berkata, "Saya datang ke sini, mengapa saya tidak harus masuk dan duduk?" Setelah itu, dia siap mendorong pintu dan turun dari mobil. Terburu-buru, Jemima meraih tangan Charlie dan berkata dengan gugup, "Charlie, pikirkan lagi, keluarga Zhong dan 4 naga pasti mencari Henry. Dan keberadaan mereka sekarang, selama mereka menemukan Hong Hualing. Mereka akan tahu bahwa kitalah yang membawanya. Setelah meninggalkan Henry, mereka pasti akan menemukan kita di seluruh Hong Kong saat itu. Jika kita berlari tepat waktu, itu akan terlambat, tetapi jika kita masuk ke sini, akan sulit untuk mengetahuinya." Charlie tersenyum sedikit dan berkata, "Jangan takut, hari ini adalah hari ulang tahunmu. Perlakukan saja itu sebagai pertunjukan yang bagus untuk dirimu sendiri, tidak mudah untuk mengejar ketinggalan dengan pertunjukan yang bagus." Melihat desakannya, Jemima berkata tanpa daya, "Oke, hari ini aku akan melakukannya. Aku akan menemanimu sampai akhir." Mengatakan bahwa dia melepaskan tangan Charlie, mendorong pintu hingga terbuka, dan keluar dari mobil. Setelah itu, keduanya berjalan ke pintu klub Inspur bersama. Kali ini pukul 8 malam. Itu juga saat klub malam mulai mengambil pelanggan. Saat keduanya masuk ke Nick Club, booth Nick Club sudah 80% penuh. Seorang pelayan cantik melangkah maju dan bertanya pada Charlie, "Tuan, apakah Anda ingin duduk di bar atau stand?" Charlie bertanya padanya dengan rasa ingin tahu, "Bagaimana dengan bar dan gerainya?" Pelayan berkata, "Konsumsi di bar adalah opsional. Konsumsi minimum kursi kartu berkisar antara 3,888 hingga 88,008 HKD. Charlie mengangguk dan melambaikan tangannya, "Ayo bawa yang paling mahal." Pelayan itu memiliki ekspresi kegembiraan di matanya, dan dengan cepat berkata dengan hormat, "Tuan, Bu, tolong. Stan terbesar kami belum dipesan." Setelah berbicara, dia bisa melihat Jemima di sebelah Charlie melalui cahaya redup. Di Hong Kong, banyak orang yang mengenal Jemima. Bagaimanapun, dia telah dinilai sebagai generasi kedua yang paling cantik kaya di Hong Kong selama beberapa tahun terakhir. Meskipun dia sangat rendah hati, dia akan ditampilkan dalam berita dan majalah lokal di Hong Kong untuk waktu yang lama. Pelayan itu mengenali Jemima, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia tidak menyangka Jemima akan datang ke tempat seperti klub malam dengan seorang pria. Apalagi ini bukan klub malam biasa, ini Business for Dragons. Sering datang ke sini untuk bermain, dan itu ada hubungannya dengan 4 naga. Terus terang, mereka pada dasarnya adalah anak muda dan berbahaya yang berada di jalan. Atau gadis kecil, orang yang serius tidak akan pernah datang ke sini ketika mereka pergi ke klub malam. Karena itu, melihat Jemima muncul di sini, pelayan itu juga sedikit terpana. Namun, dia tidak menunjukkan keterkejutannya, tetapi bertanya kepada Charlie dengan hormat, "Pak, mau langsung ke set menu atau pesan ala carte?" Charlie melambaikan tangannya, "Sajikan set makanan." Pelayan itu mengangguk dan berkata, "Apakah Anda menggunakan uang tunai atau kartu? Jika Anda menggesek kartunya, saya akan membawa mesin pos." Charlie berkata ringan, "Gesek kartunya." Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan kartu emas hitam dan meletakkannya di atas meja. Bab 4622. Melihat kartu ini, pelayan dan Jemima sangat terkejut. Apalagi Jemima, dibandingkan dengan pelayan yang hanya menganggap kartu emas hitam itu sangat ampuh.
Dia adalah yang paling sadar akan kandungan emas dari kartu emas hitam. Tanpa uang tunai lebih dari 10 miliar di rekening, mustahil mendapatkan kartu emas hitam ini. Bagi generasi keduanya yang kaya raya, tak heran jika harta puluhan miliar merupakan hal yang biasa. Lagi pula, aset ayahnya hampir 100 miliar dolar Hong Kong. Namun kesulitannya terletak pada aset tunai puluhan miliar. Jika menurut apa yang dikatakan Charlie, dia bekerja di isu shipping. Kemudian bahkan jika seluruh pengiriman isu diserahkan kepadanya, dia tidak akan memiliki kekayaan seperti itu. Oleh karena itu, hal ini juga membuatnya semakin penasaran dengan identitas Charlie yang sebenarnya. Pelayan datang dengan mesin pos dengan rajin. Dan setelah menggesek kartu untuk Charlie, dia segera melaporkan berita ini kepada manajer. Berita pertama adalah Jemima Liu yang terkenal benar-benar datang ke klub mereka. Berita kedua adalah bahwa pria yang datang bersamanya benar-benar memegang kartu hitam teratas. Kabar ketiga, Jemima dan pria itu terlihat seperti sepasang kekasih. Setelah manajer mendengarnya, dia segera memerintahkan pelayan untuk melayaninya dengan baik. Pada saat yang sama, dia juga secara tidak sadar mengeluarkan ponselnya dan bersiap untuk menelepon Henry Zhong. Semua orang tahu bahwa Henry telah mengejar Jemima, tetapi tampaknya Jemima sudah memiliki seorang pria. Karena itu, dia berencana untuk melaporkan berita itu kepada Henry sesegera mungkin. Namun, ketika dia menelepon Henry, dia menemukan bahwa pihak lain tidak dapat melewatinya. Dalam keputusasaan, dia mengirim pesan, dan kemudian dia tidak terlalu memperhatikannya. Pada waktu bersamaan, pelatih Lin telah memimpin orang-orang ke Hong Hualing. Ketika mereka melihat 3 mobil diparkir di pinggir jalan, mereka segera menemukan jejak semua orang yang berjalan ke hutan, jadi sekelompok orang segera masuk. Tidak masalah jika itu hilang, situasi tragis di pegunungan dan hutan membuat semua orang, termasuk pelatih Lin, tersambar petir. Saudara Jim yang terkenal sedang bersandar di pohon dengan mangkuk tebal saat ini, menyeka air matanya dengan putus asa. Adik-adik lainnya terbaring di tanah dan terus-menerus mengerang. Masing-masing dari mereka mengalami patah tulang di banyak tempat, dan mereka bahkan tidak bisa merangkak. Pelatih Lin terkejut dan dengan cepat bertanya kepada Jim, "Jim, ini, apa yang terjadi di sini? Di mana Tuan Muda Zhong?" Jim tersedak dan berkata, "Pelatih Lin, Anda harus membalaskan dendam kami, Pelatih Lin." Pelatih Lin mengerutkan kening dan segera bertanya, "Di mana Tuan Muda Zhong?" "Tuan Zhong sedang menunggu berita saat ini." Jim buru-buru berkata, "Tuan Zhong diculik oleh seorang anak laki-laki dari daratan. Bocah itu sepertinya bisa bertarung dan bertarung seperti seorang profesional, kekuatannya lebih baik dariku. Kami bukan lawannya, hanya kamu yang bisa menanganinya." Pelatih Lin berkata dengan dingin, "Ini kuncinya. Siapa anak itu? Dari mana asalnya? Petunjuk apa yang bisa saya temukan untuknya sesegera mungkin? Dan apakah Tuan Muda masih hidup?" Jim berseru, "Tuan Zhong pingsan dan diculik olehnya. Dia seharusnya masih hidup. Adapun anak itu, saya tidak tahu siapa dia." Berbicara, dia mengingat sesuatu, dan buru-buru berkata, "Ngomong-ngomong, Pelatih Lin, anak itu datang bersama Jemima Liu, wanita tertua dari keluarga Liu. Selama kamu menemukannya, kamu pasti akan menemukan anak itu." Jemima, Pelatih Lin mengerutkan kening, dan bertanya dengan suara dingin, "Saya melihat kamera pengintai, Tuan Muda Zhong datang ke sini dengan mobil Anda. Mengapa Anda datang ke sini?" Jim menjelaskan, "Tuan Zhong meminta kami untuk mengemudi dan melacak Jemima dan pezina itu. Jadi kami berkendara jauh-jauh ke sini. Tuan Zhong ingin kita membunuh anak itu. Tapi aku tidak menyangka dia lebih kuat dari kita." Pelatih Lin mengangguk dan berkata dengan dingin, "Kalian tunggu di sini dulu, prioritas saya sekarang adalah menemukan Tuan Muda Zhong sesegera mungkin." Setelah itu, dia berkata kepada murid 4 naga yang mengikutinya, "Ikuti aku." Jim buru-buru berteriak, "Pelatih Lin, bawa kami bersamamu juga." Pelatih Lin berkata dengan dingin, "Kami tidak punya waktu untuk menangani urusanmu sekarang. Kamu tunggu di sini dulu, dan aku akan memanggil seseorang dan membawakan ambulans untukmu." Setelah itu, dia berjalan kembali, mengeluarkan ponselnya, dan menelepon Jairo. Setelah Jairo di ujung telepon mengetahui apa yang terjadi, dia segera memerintahkan, "Pelatih Lin, atas nama saya, Anda segera meminta semua anak 4 naga untuk menemukan Jemima dan keberadaan bocah itu di Hong Kong. Jika Anda memiliki petunjuk, Anda harus terlebih dahulu cepat dan selamatkan anak baptis saya." Segera,
dia memberi sedikit jeda dan berkata dengan dingin. Kamu harus menangkap anak yang menyakiti anak baptisku, dan kemudian menghubungiku, aku akan melihatnya dengan mataku sendiri. Lihat dia mati. Bab 4623. Untuk sementara, anggota Empat Naga di seluruh Hong Kong menerima pesan, yaitu untuk mencari keberadaan Jemima, wanita tertua dari keluarga Liu. Tetapi kebanyakan orang tidak menyangka bahwa Jemima sedang duduk di klub malam yang dikelola oleh Empat Naga saat ini. Pelayan baru saja membawakan set menu minuman yang dipesan oleh Charlie. Dan manajer klub malam juga melangkah maju dan berkata dengan hormat. Para tamu yang terhormat, saya Kevin, manajer toko. Anda dapat memberitahu saya secara langsung jika Anda memiliki kebutuhan. Charlie menatapnya, dan melambaikan tangannya. Oke, lanjutkan dan lakukan pekerjaanmu dulu. Manajer klub malam itu mengangguk cepat dan berkata, baiklah, Pak, kalau begitu saya tidak akan mengganggu Anda. Setelah berbicara, dia berbalik dan kembali ke bar. Dan ponselnya segera menerima pesan dari Four Dragons. Ketika dia melihat Empat Naga, atas nama Master Sekte Jairo. Meminta semua murid Empat Naga untuk menemukan petunjuk tentang Jemima dan seorang pemuda. Dia melaporkan berita itu hampir tanpa ragu-ragu. Segera, pelatih Lin menerima umpan balik bahwa orang yang dia cari sebenarnya ada di klub malam milik Four Dragons di Lan Kwai Fong. Pelatih Lin tidak berani menunda dan segera melaporkan berita itu ke Jairo. Setelah Jairo mendengarnya, seluruh orang itu sangat marah dan berkata dengan dingin. Gadis bernama Liu dan bocah tak dikenal itu benar-benar cukup baik. Mereka mengikat anak baptisku, dan mereka berani pergi ke klub malamku. Minum benar-benar menghancurkan kepala Tai Sui, tidakkah mereka takut mati? Herman tidak sabar untuk mendengar ini, dan berkata, Ayah, cepat dan tanyakan pada bawahanmu. Untuk menangkap dua orang ini dan memaksa mereka untuk mencari tahu keberadaan anak saya. Jairo melambaikan tangannya dan berkata dengan ringan, masalah ini tidak bisa diburu-buru, jangan lupa. Jemima adalah putri Gerard Liu. Herman marah, dan berkata dengan tegas. Bagaimana dengan Gerard? Bukankah dia hanya seseorang dengan sedikit lebih banyak uang daripada saya? Apa kau takut padanya? Jairo mendengus dingin, tentu saja, aku tidak akan takut padanya. Putrinya berpartisipasi dalam penculikan cucu saya. Bukankah ini berarti dewa kekayaan mengetuk pintu untuk mengirim uang? Bagaimana saya bisa melewatkan kesempatan yang begitu bagus? Kemudian Herman tersadar. Ternyata Jairo ingin mengambil kesempatan untuk menjatuhkan Gerard demi uang gratis. Seperti yang dikatakan Jairo, putri Gerard terlibat dalam masalah ini, sehingga tidak mungkin untuk menyingkirkan masalah ini dengan mudah. Dan Jairo kebetulan adalah ayah baptisnya dan putranya, yang memberinya alasan penuh untuk pergi ke Gerard untuk meminta penjelasan. Pada saat itu, dia pasti harus menghabiskan banyak uang untuk menyelesaikan berbagai hal. Memikirkan hal ini, Herman tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi. Pria abadi ini benar-benar dapat memanfaatkan setiap kesempatan untuk menghasilkan uang. Anakku keluar. Saya tidak hanya ingin memberinya uang, tetapi dia juga menggunakan anak saya sebagai alasan. Untuk memeras orang lain agar memberikan uang. Uang itu akan membuat makhluk abadi ini mendapatkan uang. Meski dalam hatinya Herman sangat kesal, dia tidak berani menunjukkannya. Setiap ketidaktaatan, jadi dia dengan cepat bertanya, Ayah Baptis, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Jairo tertawa, berdiri, meluruskan baju tangnya, dan berkata sambil tersenyum. Karena mereka sudah tiba di klub malamku. Kalau begitu kura-kura di dalam guci, kita bisa bersenang-senang dengan mereka. Setelah itu, dia berkata kepada bawahannya, beritahu pelatih Lin dan biarkan dia membawa seseorang ke klub malam dulu. Tapi jangan mengagetkan ular itu, pastikan pihak lain tidak bisa melarikan diri. Sisanya untuk saya akan menangani sisanya secara pribadi ketika saya tiba. Herman berseru, Ayah Baptis, apakah Anda ingin pergi juga? Tentu saja. Jairo tertawa, saya tidak hanya akan pergi sendiri tetapi juga membawa Gerard. Telepon dia juga, aku ingin dia memberitahuku di depanku berapa banyak yang mau dia keluarkan untuk menyelesaikan masalah. Bab 4624. Herman langsung mengerti. Jairo ingin mengambil putri Gerard dan mengancam Gerard dengan pendarahan. Namun, dia lebih khawatir tentang keselamatan putranya, jadi dia berkata, Ayah Baptis, hidup dan mati Henry tidak diketahui sekarang. Saya sangat khawatir. Bagaimanapun,
Aku harus membiarkan mereka menjelaskan tentang keberadaan putraku terlebih dahulu. Jangan khawatir. Jairo berkata dengan ringan, semakin banyak kasusnya, semakin Anda harus tetap tenang. Sekarang pelakunya duduk di klub malam saya, yang juga berarti jika Henry masih aman. Kalau begitu dia pasti tidak akan dalam bahaya. Tetapi jika Henry sudah terbunuh, tidak ada artinya membunuh mereka berdua sekarang, jadi kamu harus menunggu. Tunggu sampai aku mendapatkan hasil dari masalah ini. Herman sangat cemas sehingga dia akan menyemburkan api. Tapi saat ini dia terlalu bersemangat. Dia hanya bisa menggertakkan giginya dan mengangguk. Oke, aku akan mendengarkan ayah baptismu. Jairo mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Ayo pergi ke Lan Kwai Fong bersama-sama. Kita akan bertemu dua orang muda itu sebentar lagi. Saat ini, klub Inspur Lan Kwai Fong. Karena berita tersebut, seluruh gelombang tidak lagi mengizinkan Fit untuk masuk. Banyak pria muda empat naga yang berada di dekatnya juga bergegas ke sini untuk mendukung. Mereka pertama-tama menjaga semua pintu masuk dan keluar dari seluruh klub malam untuk mencegah Charlie dan Jemima melarikan diri. Dan pelatih Lin juga membawa anak buahnya dan dengan cepat bergegas dari Hong Hualing. Charlie sedang duduk di bilik klub malam saat ini. Dia mengambil sebotol sampahnya Ace of Spades dengan sangat tenang, dan bertanya pada Jemima. Nona Jemima, apakah Anda ingin minum? Jemima menggelengkan kepalanya dengan gugup, saya tidak pernah minum alkohol. Tidak. Charlie menatapnya dan bertanya sambil tersenyum, apakah kamu takut? Jemima mengangguk, sedikit. Setelah berbicara, dia bertanya kepadanya, haruskah saya memanggil ayah saya? Tidak. Charlie tersenyum dan berkata, seseorang pasti akan meneleponnya nanti. Jemima berkata tanpa daya, jika itu benar-benar tidak bisa dilakukan, biarkan dia yang membereskan kekacauan ini. Dan masalah besarnya adalah kembali dan dimarahi olehnya. Charlie tersenyum sedikit, jangan khawatir, pasti ada banyak kekacauan malam ini, tetapi kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Setelah berbicara, dia menuangkan setengah gelas anggur untuk dirinya sendiri, menyesap sedikit, dan melihat waktu. Ini sudah jam 7:30. Kalau dipikir-pikir, dia berkata pada dirinya sendiri, sudah waktunya. Jadi, dia mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan ke Joseph. Lan Kwai Fong Inspur Club, butuh kamu di sini, tunggu pesanku, jangan terburu-buru. Joseph segera menjawab, oke, Tuan Wade, bawahan Anda ada di sini. Hanya akan datang dalam 10 menit. 10 menit kemudian, sebuah kendaraan off-road hitam diparkir di seberang klub Inspur. Ada total 5 orang di dalam mobil, dan di kopilot duduk Joseph, yang sudah memasuki alam gelap. Dan di kopilot adalah Walter Chen, salah satu dari 2 komandan front Catach Lismik. Di antara 3 orang di barisan belakang, salah satunya adalah komandan pertempuran lainnya. Harmen Lu dan 2 lainnya adalah tentara bintang 5. Joseph diperintahkan untuk datang ke Hong Kong terlebih dahulu, jadi dia memanggil 2 komandan perang. Dibawa komandonya untuk menghindari pertemuan dengan organisasi misterius yang menyerang keluarga An di New York. Beberapa menit kemudian, ketika pelatih Lin memimpin orang-orang dari Hong Hualing ke Lan Kwai Fong, Rolls-Royce Jairo baru saja tiba. Pelatih Lin sedikit terkejut. Dia tidak berharap Jairo datang sendiri. Jadi dia segera mendorong pintu dan keluar dari mobil, dan dengan cepat datang ke Jairo S. Rolls-Royce. Pada saat ini, Jairo dan Herman juga turun dari mobil satu persatu. Pelatih Lin bertanya kepada Jairo, Tuan Sekte, mengapa Anda datang ke sini secara langsung? Bab 4625. Jairo tersenyum dan berkata, Dewa Kekayaan mengatur agar seseorang bergegas memberi saya uang. Jika saya tidak datang sendiri, bagaimana saya bisa layak atas usahanya yang sungguh-sungguh? Langsung mengerti niat Jairo, jadi dia bertanya. Master Sekte, orang-orang seharusnya masih di dalam, apa yang akan kamu lakukan dengan mereka? Apakah kamu ingin aku masuk dan mengendalikan mereka? Jairo berkata sambil tersenyum. Haha, jangan terburu-buru, biarkan orang-orang di dalam mulai membersihkan tempat itu terlebih dahulu. Dan mengundang mereka yang tidak relevan, dan kemudian saya secara pribadi akan naik ke atas panggung dan membuat pertunjukan yang bagus untuk mereka. Jemima segera menemukan fenomena aneh. Para pelayan di seluruh klub malam. Mereka semua sepertinya membisikkan sesuatu kepada para tamu di meja lain. Segera setelah itu, para tamu yang telah berkomunikasi dengan pelayan akan segera bangun dan pergi. Dia tidak bisa menahan gugup untuk sementara waktu,
dan berkata kepada Charlie dengan suara rendah. Apakah mereka sudah datang? Saya tidak berpikir ada yang benar dengan para pelayan ini. Charlie tersenyum dan berkata, jangan gugup, pertunjukan akan segera dimulai. Dengan mengatakan itu, dia menuangkan segelas sampannya lagi dan menyesap untuk dirinya sendiri. Tak lama kemudian, tamu-tamu lain di klub malam itu hampir pergi, hanya menyisakan meja Charlie dan Jemima. Segera setelah itu, semua lampu di langit-langit menyala pada saat ini, menerangi lobi klub malam yang redup seterang siang hari. Musik eksplosif juga tiba-tiba berakhir. Dan DJ dan pelayan dengan cepat pergi melalui saluran staf. Segera, sekelompok besar pria muda dan berbahaya dengan parang bergegas masuk, memblokir pemandangan di sekitar Charlie dan Jemima. Charlie tidak terburu-buru atau panik, dengan senyum di wajahnya. Sementara Jemima di sebelahnya mau tidak mau bertanya, apa yang kamu lakukan? Hati-hati, aku akan memanggil polisi. Begitu suara itu jatuh, sebuah suara bercanda datang. Nona Liu, Anda memiliki temperamen yang begitu besar. Mengikuti kata-kata ini, seorang lelaki tua berusia 60-an yang mengenakan setelan tang berjalan dengan tangan di belakang punggungnya. Orang ini adalah Jairo Hong, Master Sekte Empat Naga di Hong Kong. Bersama Jairo, ada Herman Song, ayah Henry, dan Lin, yang telah bekerja keras agar Jairo membawa komandonya. Jemima belum pernah bertemu Jairo, tetapi karena Jairo begitu terkenal di Hong Kong, dia langsung mengenalinya. Melihat Jairo datang sendiri, dia sangat gugup, karena dia tahu itu. Melihat postur ini, masalah hari ini mungkin sulit untuk dipecahkan. Jadi, dia berkata dengan sedikit rasa hormat dalam nada suaranya, Tuan Hong, aku tidak tahu apa yang kamu lakukan. Apa itu? Jairo mendengus dingin dan bertanya, apakah kamu tidak menyakitiku? Orang-orang yang ada di sini juga menculik anak baptisku? Jemima buru-buru menjelaskan, Tuan Hong, semuanya tidak seperti yang kamu pikirkan. Semuanya adalah inisiatif Henry yang memprovokasi lebih dulu. Herman di samping sangat marah dan berseru, Jemima Liu, benar. Sebaiknya kau cepat memberitahuku tentang keberadaan putraku. Jika ada yang salah dengan putraku, aku tidak ingin kamu terlihat baik. Charlie, yang duduk di sampingnya, mau tidak mau mengangkat alisnya dan berkata, saya pikir Anda berdua berusia 50-an atau 60-an. Kalian berdua menambahkan hingga lebih dari 100. Dan semuanya akan dikubur di dalam tanah. Anda benar-benar bersatu di sini dan meneriaki seorang gadis. Jadi kamu tidak akan takut ditertawakan ketika itu menyebar? Ketika Jairo mendengar ini, dia langsung marah dan berteriak dengan tajam. Anak laki-laki, kau sangat sombong. Saya mendengar bahwa Anda berasal dari daratan. Apakah kamu tahu siapa aku? Charlie berkata dengan ringan, kamu di mataku hanya seekor anjing tua dengan hampir semua giginya hilang. Aku tidak peduli siapa kamu. Rumput. Sekelompok pemuda itu segera marah, dan salah satu dari mereka berseru. Kamu berani sekali memarahi Tuan Empat Naga. Tunggu, aku tidak akan menahanmu untuk meretasmu sampai mati.